Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Rifat Arif dari jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 5 kelas A akan menjalani tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Studi Kawasan Dunia Islam yang membahas salah satu tema dari buku yang berjudul Sejarah di Subkawasan Indochina. Bisa kalian lihat yang merupakan hasil tulisan dari Dr. Asep Ahmad Hidayat, salah satu dosen saya di jurusan tersebut. Di sini saya akan membahas 3 teori masuknya Islam ke Indochina, yaitu teori Cina, Muslim Hui, teori Melayu, dan teori Arab. Ketiga teori ini mencoba memberikan jawab permasalahan tentang masuknya agama Islam di Indochina dengan perbedaan pendapatnya. Yang pertama mengenai waktu masuknya agama Islam. Yang kedua tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga penyebar atau pembawa agama Islam di wilayah tersebut. Teori Cina menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina dan mereka terdiri daripada orang-orang Cina keturunan Persia dan Arab, India, dan suku Han Muslim yaitu Muslim Hui pada abad ke-11 Masehi. Mereka dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Hunan, dan Haso. Mazhab yang dibawa oleh orang-orang Cina keturunan Arab Persia tersebut adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Syiah terkalahkan oleh mazhab Syafi'i karena gerakan dakwah yang dilakukan oleh para ulama Nusantara, terutama dari Jawa, Sumatera, dan semenanjung, diantaranya dari Kesultanan Petani dan Kelantan. Teori Melayu menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Indochina melalui para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti Patani, Malaka, Aceh, dan Jawa. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ini begitu maju dalam berbagai bidang seperti politik, perdagangan, tentara, agama, dan ilmu pengetahuan Islam. Sebelum mereka sampai di Indochina, terlebih dahulu mereka singgah di Ligor dan Singgora. Kedua daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Melayu Langkasuka atau Patani Darussalam yang sekarang menjadi bagian dari Thailand. Diperkirakan melalui orang-orang Melayu inilah mazhab Syafi'i dibawa ke Indochina, tepatnya di Champa. Champa adalah kerajaan Islam di bagian tengah Vietnam sekarang dan jatuh pada abad ke-15 di bawah kuasa kerajaan Annam. Dalam buku tersebut yang berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina bukan hanya disebar oleh orang-orang Melayu, yaitu dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, tetapi juga oleh para pendakwah Arab. Menurut Wisselius dalam The French in Indochina, halaman 5 mengatakan bahwa orang-orang Arab dan pelayarannya ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat, dan kendati pun anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka, namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Kemudian tercatat pada halaman 153 disebutkan bahwa orang-orang Islam dari Cochin, Cina, dan Pulau Jawa datang dari negeri yang sama, yaitu Coromandel. Di Coromandel pernah berdiri sebuah kerajaan pertama kaum Alawiyin yang datang dari Hadramaut, yaitu Yaman. Kerajaan ini akhirnya kalah dalam suatu peperangan dan penduduknya kemudian hijrah ke Cochin, Cina, yaitu Indochina, Borneo, kemudian seperti Borneo, Kalimantan, termasuk Kuching, dan Kepulauan Filipina. Dalam buku berjudul Essays Relating to Indochina, halaman 44-45 dan 54-56 disebutkan bahwa yang membawa agama Islam di kawasan tersebut adalah keturunan Arab dan Turki. Islam lalu masuk ke Tibet, ke bagian-bagian yang lebih rendah dari Tiang Tang, Hutanghah, dan lainnya dibawa oleh para ahli tarekat. Islam juga datang dari pantai laut ke Champa hingga ke pegunungan, seperti halnya juga dengan agama Buddha yang menempuh jalan masuk Hindia belakang dan datang dari arah selatan melalui jalur laut.
Dalam buku tersebut disebutkan bahwa dahulu orang-orang Arab menyebut negeri Melayu, Siam, Muang Thai, Thailand, Indochina dengan sebutan negeri Raja San dan menamakan kepulauan Indonesia dengan nama negeri Maharaja. Kesimpulannya, Islam masuk ke Indochina melalui jalur perdagangan, interaksi antar bangsa, dan dakwah dari berbagai sumber seperti Cina, dunia Melayu, dan Arab, dengan pengaruh yang berbeda-beda tergantung pada waktu dan wilayah. Secara keseluruhan, Islam di Indochina tidak hanya disebarkan oleh satu bangsa atau jalur, melainkan melalui gabungan interaksi perdagangan, politik, dan dakwah dari berbagai bangsa, termasuk Cina, Melayu, dan Arab. Faktor-faktor ini mencerminkan keragaman asal-usul Islam di wilayah tersebut serta proses penyebarannya yang berlangsung secara bertahap tergantung pada kondisi lokal dan kekuatan politik yang ada. Terima kasih, mungkin cukup segitu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.